Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Deana Kids. Ya adik-adik, sebagai murid Tuhan Yesus, kita beribadah bersama-sama. Mikaela, wah wajah kamu terlihat happy sekali ya Mikaela. Aku memang lagi senang banget nih karena aku menang lomba interaktif mewakili sekolah. Wow, bagus sekali Mikaela. Selamat ya. Kamu pasti adalah murid terpilih yang dipercaya gurumu karena kemampuanmu di sekolah. Benar kan Kak Jebri? Benar sekali Kak Durman. Berbicara tentang murid, kakak punya cerita mengenai murid Tuhan yang pertama dipilih juga loh, yaitu ayo siapa? Aku tahu Simon Petrus ya Kak. Benar sekali. Tapi sebelumnya ayo kita berdoa dulu ya adik-adik. Ayo lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan yang telah memimpin kami dan telah menjaga kami hingga hari ini Bapak. Bapak, kami berkumpul lagi dan kami mau beribadah bersama-sama. Kiranya Engkau pimpin jalannya ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya Bapak. Dan sekarang kami anak-anak-Mu siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama Kak Jeffrey katakan amin. Amin.
adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang ayo adik-adik, siapkan hati dan pikiranmu serta Alkitab adik-adik, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Suatu hari, Yesus berjalan di tepi Danau Galilea. Sambil Yesus berjalan, dia melewati perahu demi perahu. Danau Galilea itu indah dan besar di mana banyak nelayan datang untuk menangkap ikan. Sepanjang hari, para nelayan bekerja keras di danau itu. Mereka mengosongkan jala dan bersiap-siap kembali ke air mengumpulkan hasil tangkapan mereka untuk dijual di pasar. Simon Petrus adalah seorang nelayan dan murid dari Yohanes Pembaptis adik-adik. Dia diberitahu bahwa Yesuslah juru selamat yang diutus Allah. Saat Yesus berjalan di tepi Danau Galilea, dia melewati banyak kapal dan melihat 2 orang nelayan di atas kapal. 2 orang nelayan itu adalah Simon dan Andreas, adiknya. Simon dan Andreas sedang bekerja keras menangkap ikan. Tapi mereka terlihat frustrasi karena tidak mendapatkan ikan sedikit pun dari semalam. Andreas dan Simon pernah bertemu Yesus sebelumnya ketika Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada mereka setelah Yesus dibaptis. Tetapi perkenalan itu sangat singkat. Yesus berjalan ke arah Andreas dan Simon berkata, "Bolehkah kalian mendekatkan perahunya ke tepi danau?" Andreas dan Simon pun mendayung perahunya mendekati Yesus. Lalu, Yesus mendekati perahu dan menaikinya dan mengajar banyak orang dari atas perahu itu. Orang-orang yang berjalan-jalan di tepi danau dan juga para nelayan yang sedang bekerja di atas perahu mereka berhenti dan mendengarkan Yesus yang mengajar. Adik-adik yang di rumah, Petrus adalah seorang nelayan yang profesional nih Kak Jepri. Tentunya dia sangat mengerti bagaimana mencari ikan. Setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, dia berkata kepada Simon, "Pergilah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu." Simon terlihat ragu-ragu dan menjawab, "Guru, kami telah sepanjang malam bekerja keras, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah Simon dan Andreas menebarkan jalanya, mereka menangkap banyak sekali ikan. Bahkan jala mereka hampir robek. Simon melambaikan tangannya kepada teman-temannya, Yakobus dan Yohanes, untuk datang membantu mereka. Yakobus dan Yohanes membantu untuk mengisi kedua perahu dengan ikan. Tetapi perahu mereka terisi begitu penuh sampai hampir tenggelam. Simon kaget dan takjub melihat hal itu. Simon bersujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, saya ini orang berdosa. Engkau tidak seharusnya dekat dengan saya." Lalu Yesus menjawab, Adik-adik, apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan pada Petrus dengan kejadian itu? Tuhan ingin memberitahu Petrus bahwa dia adalah Tuhan Yesus. Benar sekali Mikaela. Tuhan ingin Petrus mengenal secara benar. Setiap orang perlu mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Betul kan Kak Jepri? Benar sekali Kak Duma. Dengan begitu, Petrus akan mengetahui bahwa Tuhan berkuasa. "Ikutlah aku, follow engkau me, akan menjadi and I penjala shall make you manusia." fishers of men. Andreas, Simon, Yakobus, dan Yohanes meninggalkan semuanya dan pergi bersama Yesus dengan segera. Mereka meninggalkan perahu-perahu mereka, jala mereka, dan ikan-ikan yang ditangkap dan semua yang mereka punya. Mereka tidak ragu dengan Yesus sama sekali. Mereka mempunyai iman dan percaya kepada Yesus. Inilah bagaimana Yesus meminta ke-12 orang untuk ikut dia dan menjadi murid-muridnya. Seperti Petrus yang telah dipilih Tuhan, adik-adik juga telah dipilih secara khusus oleh Tuhan sendiri. Tuhan Yesus mengetahui sifat-sifat adik-adik dan keadaan adik-adik semuanya. Apakah adik-adik tahu Tuhan adalah pencipta alam semesta yang ingin menjadikan adik-adik muridnya Tuhan? Seorang murid harus mengenal gurunya dengan cara sering bertemu dengan Tuhan. Bagaimana cara aku bertemu dengan Tuhan Yesus, Kak? Apakah seperti Petrus? Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam hati kita. Maka kita dapat bertemu dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menolong kita mengenal Tuhan Yesus melalui membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan adik-adik. Kembali pada kisah Petrus, setelah melihat
kejadian Tuhan, ada rencana Tuhan untuk Petrus, yaitu Tuhan ingin menjadi Petrus penjala manusia. Dan Tuhan juga punya rencana untuk setiap muridnya, untuk Petrus dan juga untuk adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu. Lalu, apa yang Petrus lakukan setelah diajak Tuhan Yesus menjadi muridnya, Kak? Segera Petrus langsung meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Tuhan menjadi muridnya. Tuhan mau adik-adik untuk menjadi muridnya. Apakah adik-adik mau mengikuti Tuhan menjadi muridnya? Aku sudah menjadi murid di sekolah, Kak. Ya adik-adik, sebagai seorang murid, tugas utama seorang murid adalah belajar. Maka sebagai murid Tuhan Yesus, adik-adik juga akan belajar tentang karakter Tuhan Yesus dan apa yang dilakukannya. Sebagai murid, maka kita banyak melakukan pengorbanan nih Kak Jepri. Kita perlu berkorban waktu. Maka waktu untuk bermain kita menjadi berkurang. Berkorban tenaga untuk belajar Kak Jepri. Kadang sampai kita lelah saat belajar. Petrus pun berkorban dengan meninggalkan pekerjaannya adik-adik, keluarganya untuk menjadi murid Tuhan. Petrus memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya karena dia mengetahui bahwa Tuhan memang layak untuk diikuti sepanjang hidupnya. Begitu, Kak. Aku bisa mengikuti apa yang Petrus lakukan, terutama dari belajar firman Tuhan dan menanyakan Roh Kudus untuk mengajariku melakukan yang Tuhan inginkan. Benar sekali Mikaela. Dengan demikian kita menjadi murid yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita mengikuti teladannya siapa? Tuhan Yesus. Mikaela, kalau di rumah siapa menjadi teladan kamu? Udah pasti mama aku, Kak. Karena masakan mama enak sih. Kalau aku mau menjadi seperti mama yang jago masak, kalau Kak Durman sendiri siapa? Papanya Kak Durman sendiri Mikaela. Karena papa selalu mengajarkan kakak untuk berdoa. Dan kakak masih ingat waktu kakak sakit, papa berdoa dan Tuhan sembuhkan. Sekarang kakak juga mau seperti papa yang berdoa buat anak-anaknya. Baik itu di sekolah maupun di sekolah minggu. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan ayat hafalan. Sekarang ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak Durman. Pertanyaan Kak Jeffrey apa tuh? Pertanyaan pertama dari Kak Jeffrey. Siapakah murid Tuhan Yesus yang pertama di dalam cerita firman Tuhan hari ini? Boleh Kak Jeffrey, Kak Durman jawab? Biarkan adik-adik saja yang menjawab Kak Durman. Pertanyaan kedua dong Kak Durman. Pertanyaan kedua dari Kak Durman. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang murid dalam firman Tuhan hari ini? Ayo. Nah adik-adik, bila adik-adik tahu jawabannya pertanyaan pertama dan kedua, segera kirim ke IG DNA Kids dan WhatsApp grupnya DNA Kids. kita tunggu ya adik-adik. Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik boleh mempersiapkan peralatannya karena kita akan aktivitas. Bahan kelas besar 6 lembar origami warna. Warnanya bebas ya adik-adik. Gunting, pensil 2 lembar buffalo, double tip.
ambil satu lembar kertas origami. Ini kakak pakai ukurannya 15 x 15 cm. Sekarang kita lipat jadi dua bagian. Lipat lagi seperti ini. Lalu dibuka jadi ada 4. Sekarang lipat lagi seperti ini. Lalu dibuka jadi ada 16 kotak kecil-kecil. Kita tekuk salah satu sudut ke satu kotak. Ya, berikutnya juga sama, ya. Tekuk semua satu sudut ke satu kotak. Lipat lagi seperti ini. Pertemukan di tengah-tengah. Balik lalu dilipat ke tengah. Potong 1/7 kali 3,5 cm. Potong menjadi 6. Lalu masukkan ke dalam pola yang kita buat tadi. Lalu ditekan perlahan-lahan sehingga membentuk ruang seperti segitiga. Tempelkan dua sisi saja ya, seperti ini. Nah, bagian yang ada kartonnya ini jangan dikasih double tip. Buka double tipnya. Oke, yang ini kita satukan. Lalu buka lagi. Patokannya bagian yang ada kartonnya itu di luar ya. Masukkan perlahan-lahan, agak dibuka bagian kanan kirinya supaya menempelnya bagus ya, rapi. Ambil potongan sisa buffalo itu, lalu kita taruh pola segitiga yang kita buat tadi. Nah, kita tulis pakai pensil, kita gambar pola segi 6 ya. Kita mau gunting segi 6 ini, tapi guntingnya dilebihin setengah senti ya, seperti ikutin garis yang kakak buat ini ya. Di sudutnya guntingnya agak dikasih jarak biar nanti bisa dilipat seperti ini ya. Setelah digunting seperti ini, kalian tekuk-tekuk ini ya, ngikutin sudutnya. Lalu bagian belakangnya dikasih double tip. Oke, buka double tipnya. Lalu kita masukkan ke bagian belakang atau paling bawah. Masukkan perlahan-lahan. Ini alas kotak pensil yang kita buat tadi. Jadi adik-adik kotak pensilnya ya, total ada 14 langkah yang harus kalian ikuti. Nah, kalau kalian meneladani kakak mengikuti langkah demi langkah, pasti hasilnya bagus. Nah, artinya juga kalian adalah anak yang mengikuti teladan. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa! Papa Mama, ambillah waktu bersama anak untuk bermain game. Tunjukkan jalan yang benar. Nah, alat yang diperlukan adalah origami berwarna kuning dan isolasi. Buatlah jalan di lantai dengan menempelkan origami berwarna kuning itu. Lalu tandai titik start dan end dengan benda apapun. Minta anak berdiri di titik start, membelakangi jalan yang sudah dibuat oleh Papa Mama. Lalu Papa Mama berdiri di depan anak, menghadap ke jalan. Anak hanya memandang kepada Papa Mama dan mengikuti arahan dari Papa Mama. Untuk mencapai N tanpa salah jalan. Kalau sudah salah jalan, kurangi dari awal. Permainan ini melatih anak untuk mengikuti teladan dari Papa Mama, agar ia juga bisa mengikuti teladan dari Tuhan Yesus di kemudian hari. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah, di layar handphone adik-adik ada QR code. Boleh minta tolong sama Papa Mama untuk scan QR code tersebut. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tolong Tuhan Yesus berkati tangan orang-orang yang memberi. Dan juga agar persembahan ini dapat Engkau gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai kami dan juga bersama kami sepanjang hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. For the leader, love your neighbor as yourself, obey your mom and dad. Trust the Lord with all your heart and He will make you glad. Pray and read your Bible, be gentle, good and kind. Thank the Lord for everything, seek and you shall find. Alright! Follow the leader, Jesus Christ the King. Follow the leader, everybody sing. Follow the leader each and every day, 'cause Jesus is the Son of God and He's the only way. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Tolong berkati kami supaya kami bisa menjadi anak yang lebih baik untuk Tuhan. Tuhan, tolong juga berkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo, supaya bisa memimpin negeri dengan baik. Tuhan, tolong juga berkati dan memberi hikmat kepada pemimpin gereja-Mu, Bapak Niko dan Bapak Samuel Gunawan, supaya bisa memimpin gereja-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang selalu ada di setiap hati adik-adik. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Dan adik-adik tidak perlu sedih, karena minggu depan kita akan bertemu lagi. Betul sekali adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.